Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, siang ini kita mengunjungi Rika dan Yadi. Nah sekarang kita sudah tepat berada di samping rumahnya, di balai-balai tempat mereka ini beristirahat. Nah sekarang di samping saya sudah ada Yadi dan Rika. Gimana kabar Yadi? Alhamdulillah baik Pak. Rika? Baik. Baik. Alhamdulillah. Mulu nggak? Oh semalam nggak bisa tidur, akhirnya Lele. nggak angkutin air terus masak ya udah malam. Terus nggak mulung dong hari ini? Tadi? Paling ntar sore aja lah. Jadi gini ya, rezeki Iya. itu kita yang atur. Betul, rezeki itu udah ada, takaran rezeki dari Allah itu sudah ada. Tetapi rezeki itu sudah ada, kalau tidak kita jemput itu ya nggak dapat ke kita, gitu loh ya. Jadi maksud saya memindahin Yadi ke sini, kita kasih sediakan tempat dengan fasilitas dan sarana dan prasarananya semua, ya dengan alasan Yadi itu bisa hidup lebih baik. Seharusnya ketika Yadi sudah lumayan enak dari sebelumnya, harusnya Yadi itu lebih giat lagi mencari uang. Jadi nggak ada lagi kata-kata malas buat ngerongsok, nggak ada capek, ya. Karena kan di sini kan sudah tersedia, sudah disediakan. Ya kalau sekarang kan untuk makan sudah tersediakan. Berapa sekali? Ya, untuk makan sudah disiapkan. Semuanya sudah ada, baju-baju udah dikasih sama orang, uang udah dikasih, gitu kan. Jadi apalagi, dan saya berharap donasi-donasi ini, uang yang kita kasih ini tidak membuat kamunya menjadi terlena, tidak membuat kamu menjadi malas akhirnya. Bukan itu yang kita maksud. Harus lebih giat. Karena saya lihat selama ini kamu sini sudah berapa minggu di sini nih? Udah kurang lebih 3 minggu ya. Udah kurang lebih 3 minggu. Saya perhatikan rongsokan kamu yang saya lihat gitu ya. Ada dan tiada rongsok-rongsokan kamu. Sementara tetangga-tetangga saya lihat rongsokannya itu banyak sekali, berangkat tuh mereka tuh dapat banyak. Numpuk-numpuk rongsokannya. Kok kamu setiap ngerongsok kok nggak ada? Nah pertanyaan saya, Yadi itu keliling nggak sih? Atau keluar terus nongkrong atau bagaimana? Keliling lah Pak. Keliling ya, nyari rongsok. Subuh itu kan bersih itu kan juga keliling juga sih, sebentar gitu. Nyari tambahan. Ya saya juga tidak memaksakan kamu harus sehari penuh keliling, bukan itu yang saya maksud. Kamu tentunya ada istirahat, diatur-atur waktunya gitu kan. Oh waktu jam segini sampai jam segini saya harus keliling. Dan harus punya target ya, di kita dalam hidup itu harus ada target. Nggak berjalan begitu, nggak mengalir begitu, harus ada target yang kita tuju. Misalnya begini, dalam 1 minggu ini saya harus mendapatkan barang rongsokan sekian kilo, misalkan ya. Nah dengan kamu mempunyai target seperti itu, kamu berusaha tuh mewujudkan targetnya, mencapai targetnya. Sehari ini kamu ngerongsok kira-kira dapat berapa kilo? Secara gabungan, secara keseluruhan gabungan, mau gelas, mau botol, mau kardus, itu kalau kamu ngerongsok biasanya itu dapat berapa kilo? Nah, paling banyak sih 10. Cuman ya itu juga jarang dapat 10 kilo. Paling banyak 10 kilo? Iya, maksudnya kalau ini gitu sehari itu. Sehari itu? Iya, cuman kan jarang dapat segitu. Satu karung penuh itu tuh berapa kilo? Ya kalau misalnya campur itu dapat sih lebih 20. Ada 20 kilo iya, campur. Kalau ada bekas ember, kaleng, terus ya kayak besi bekas potong-potongan gitu. Ya. Bisa 20-an. Dapat 20-an. 20-an. Nah, coba kamu bikin target. Satu hari itu
harus mendapatkan 1 karung penuh pulungan. Nah. Target, niatkan seperti itu. Harus punya niat, punya tekad. Saya harus dapat 1 karung penuh setiap hari. Bisa nggak kira-kira? Target, ini saya tantang kamu untuk mencapai target. Bisa ya sih. Berapa jam kamu itu memulungnya? Kalau kira-kira, ini mah kita nggak berkata pasti ya, kira-kira. Kalau biasanya kamu kan pagi mulung jam berapa? Berangkat jam berapa pagi-pagi? Ya jam 6 jam 7 lah. Jam 7 sampai jam? Sampai ya itu sampai jam 12 lah. Sampai jam 12 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Iya. Nah, 5 jam itu kemudian pulang istirahat ya. Kemudian tuh pergi lagi atau bagaimana biasanya? Oh enggak, itu enggak langsung nyampe rumah istirahat. Iya, istirahat di rumah gitu Enggak, kan, makan di rumah. Itu kadang-kadang istirahat tengah jalan dulu gitu. Enggak langsung nyampe rumah itu. Terus? Nyampe rumah baru jam 1. Oh iya, jam 1. Habis itu udah ke rumah itu udah sampai sore itu udah nggak kemana-mana lagi? Istirahat. Ya, sore Jalan lagi? Sore jalan lagi kadang-kadang. Jam berapa? Cuman kalau sore nggak lama sih, palingnya antara 2 jaman doang gitu. Ya udah. Sore. Berarti ini udah ketahuan ini. Berarti kamu pagi 5 jam Iya. mulung, sore 2 jam. Iya. Jadi 7 jam ya. 7 jam. Nah, saya kasih kamu target pulungan. Dalam 1 hari kamu harus mendapatkan 1 karung penuh. Ya, capai target itu. 1 karung penuh. Ya, tapi dapatkannya ya benar gitu kan. Iya. Jangan karena mencapai target melakukan hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, itu nggak boleh. Saya belum akan pulang sebelum dapat 1 karung. Kita dalam usaha itu harus seperti itu. Harus punya target. Nggak berjalan begitu aja. Saya nggak setuju kalau orang bilang begini, hidup tuh mengalir aja seperti air. Nggak seperti itu. Nggak mengalir aja seperti air. Kalau mengalir seperti air, kita dihanyutin, dibawa ke got. Nah, kita manusia tuh jangan mengalir seperti air. Jangan mengalir seperti air. Kita berusaha, ya. Ini saya tantang ya. Saya tantang kamu harus dapat 1 karung penuh dalam 1 hari. Ini selama 7 jam. Dengan sekarung ini bisa nggak kira-kira penuh? Bisa. Bisa. Nah, ini karungnya. Kita kasih target, ya di target yang ya mungkin berat bagi dia, tapi kita kasih target itu dulu. Ya, saya kasih kamu target itu. Bisa? Bisa. Jangan bisa di mulut aja. Iya, serius. Bisa ya? Bisa. Ini kenapa saya tegaskan ke kamu kayak gini? Ini tujuannya untuk kamu ya, bukan buat saya. Saya tujuannya menyelamatkan kamu. Kamu udah punya tanggungan, ya. Udah punya tanggungan, punya istri. Nanti suatu saat kamu ada rezeki punya anak. Ya, otomatis kamu harus punya tabungan. Jadi bukan hanya memikirkan untuk makan aja sekarang, enggak. Harus ada tabungan. Terkait kemarin yang saya obrolin kemarin, kita ada wacana kamu membeli pulungan orang. Iya. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Nanti kamu beli, saya kasih modal kamu, ya. Timbangannya saya beliin, udah saya beliin. Nanti kamu harus membeli pulungan. Sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa Yadi dan Rika ini banyak support dari teman-teman Detik Asa, ya, berupa uang, berupa pakaian dan yang lain-lainnya. Tetapi tujuan kami itu bukan memberikan, istilahnya bukan memberikan ikan. Kami ingin memberikan pancing buat dia. Kami suruh memancing. Kalau ikan, dia tinggal makan. Dia tidak akan pernah ada usaha untuk mencari. Oleh karena itu, kami tidak mengajarkan orang untuk bermalas-malasan,
keenakan mendapatkan uang, bukan itu target kami Detik Asa. Ya jujur, itu bukan target kami. Target kami adalah bagaimana dia ada fasilitas, ada uang, tetapi membuat dia tuh lebih giat, bukan membuat dia lebih malas-malasan tidur-tiduran. Nah, salah satu caranya kita berikan pancing agar dia bisa memancing. Nah, dalam hal ini, Yadi ini profesinya memulung, kita belikan timbangan, kita kasih modal. Silakan dia membeli barang pulungan orang yang ada di jalan, punya teman-teman dia yang ada di jalan, dia beli timbang di jalan. Tampung di sini, kemudian dibersihkan. Ditampung itu dibersihkan karena harga setelah gelas-gelas plastik itu dibersihkan itu harganya berbeda. Jauh bedanya. Dibuang plastik-plastiknya, nah itu harganya lebih mahal. Kalau dijual dalam keadaan kotor, artinya dalam keadaan kotor itu belum dibersihkan plastik-plastiknya, itu dijual 2.000. Tetapi kalau plastik-plastiknya itu dibuang, merek-mereknya itu dibuang, itu harganya naik menjadi 4.000. Nah, jadi kita haruskan untuk menjual dalam keadaan bersih biar keuntungannya lebih banyak. Sementara botol dalam keadaan bersih harganya 5.500. Nah, jauh lebih mahal. Tapi kalau menjual dalam keadaan kotor itu 2.000. Nah, kita kasih target ke mereka berdua ini agar lebih giat bekerja. Tampung bahan pulungannya, bersihkan di rumah. Malam nggak bisa tidur, bersihkan itu. Tentunya Rika ini bisa, misalnya Yadi kerja memulung, Rika bisa kerja di rumah membersihkan. Pernah nggak Yadi membersihkan pulungan dia? Hah? Pernah sih. Bisa, udah kamu ajarin? Bisa dia. Nah, Rika tugasnya nanti membersihkan pulungan. Jadi nggak ada, Rika jangan tidur. Iya. Bersihkan botol-botol itu. Kalau untuk botol kayak gini, ini diapain kalau bersihnya? Ya, Buang merek ini, dibuang. terus Katanya udah tutupnya pisahin. tutup dipisah. Tutup pisah, Pak. Karena ini juga harganya beda lagi tutup. Nah, nih kayak gini, Rika lihat. Nah, Rika lihat seperti ini. Set. Nah, Sudah tahu itu. Iya. ya, nah terus Ini tutup botolnya, pisahin. itunya diketesin. Tahu. Iya. Nah, gitu aja. Iya. Nah, Baru simpan, kumpulin. Iya, Nah, artinya nih kayak gini, nggak makan tempat. Ya, Iya. taruh di karung-karung, udah aman ini mah. Iya. Ya kan? Iya. Ini juga terpisah kan? Bisa. Jadi nggak banyak makan tempat. Enggak. Nah, Rika harus melakukan ini setiap hari. Ya, coba lakukan. Harus sigap Rika, harus semangat. Jangan lemas, jangan loyo. Ini taruh di mana ini? Gabung sini. Masuk situ juga nggak apa-apa. Jadi kita itu harus memanfaatkan waktu. Ya, jangan tidur. Di pintunya nggak boleh tutup terus. Kerja, jangan tidur. Jadi saya sampaikan lagi, kita suruh mereka membeli pulungan orang. Nah, kita kasih modal. Kita nggak akan menjenguk dia selama 2 minggu. Kita kasih timbangan, silakan cari ataupun beli pulungan dari orang lain. 2 minggu kami tidak akan menjenguk mereka. Setelah 2 minggu dari hari ini, kami akan datang ke sini. Kita akan evaluasi, kita lihat berapa yang dia dapatkan. Modal, ketika saya ke sini, modal harus utuh. Keuntungannya ya silakan kamu untuk kebutuhan hari-hari. Nah, saya menargetkan kamu harus menjual dalam keadaan bersih. Gitu ya. Ya, harus dalam keadaan bersih dijual.
biar harganya lebih mahal. Nah itu saya tahu nanti itu mana kamu yang menjual dalam keadaan bersih, mana yang tidak. Kumpulin nota-notanya semua, harus ada nota, ya. Tunjukin notanya ke saya, harus ada nota ya. Ini saya tegaskan lagi, harus ada nota. Tunjukin ke saya berapa kilo kamu menjual. Kira-kira setuju dengan kayak gitu? Dengan aturan saya? Setuju, Pak. Setuju? Iya. Merasa terpaksa dengan aturan saya? Tidak. Tidak? Tidak. Kamu marah dengan ketegasan saya ini? Tidak. Tidak? Tidak. Tahu nggak tujuan saya kenapa begini? Ya buat kebaikan saya juga. Betul. Paham kan? Paham. Nggak marah, nggak dongkol? Enggak. Nggak dongkol? Enggak. Nah ya, jadi tujuan saya buat Yadi, ya, kamu udah punya istri, suatu saat kamu punya anak, ya, kamu harus punya tabungan, ya, nggak selamanya hidup itu hanya untuk mencari untuk makan, itu kerbau. Kalau hanya hidup itu mencari makan doang, itu kerbau. Tapi ini kita manusia yang punya keinginan, punya akal pikiran, pingin punya ini, pingin punya itu, ada tabungan. Ya, tabungan untuk apa gunanya? Ya, andaikan kita sakit, kita kan manusia nih, nggak akan sehat selalu, ya. Kita butuh dana-dana dadakan. Dengan punya tabungan kita nggak hilang akal lagi mencari uang, ya. Oke ya. Iya. Jangan marah. Kamu ambil positifnya ketegasan saya ini. Rika ini seorang istri atau seorang Rika aja? Seorang istri. Nah, seorang istri ya. Nah, kalau seorang istri harus bisa mensupport suami, membantu suami intinya. Ya. Apa membantu suami yang bisa Rika lakukan? Coba sebutkan dulu. Masak nasi. Nah, terus masak sayur. Jadi jangan Yadi aja yang kerja, Rikanya yang harus bekerja karena Rika di rumah. Iya. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga Yadi yang membantu juga. Harus intinya saling bekerja sama, ya. Rika kalau keliling ikut? Enggak kan? Di rumah berarti. Nah, di rumah. Nah, Rika manfaatkan waktunya di rumah dengan membersihkan botol-botol ini, ya. Jangan tidur, jangan dari pagi sampai sore tidur aja, nggak boleh, ya. Iya. Rika harus memperbaiki hidup Rika. Bisa, bisa Rika. Bisa. Nah, mulai hari ini, mulai sekarang Rika harus bekerja ini, membersihkan ini, ya. Iya. Harus ya. Nanti saya cek ke sini, saya cek. Iya. Ini harus selesai nih. Ya, Ya. Rika nggak marah kan? Enggak. Senang nggak diajarin seperti ini? Tenang. Senang, nggak marah ya? Enggak. Jangan kecewa ya. Nggak boleh manyun-manyun kalau diajarin. Iya. Karena tujuan kita kan baik mengajarin Rika, biar kalau dibersihkan kayak gini uangnya lebih banyak. Ya, oke ya? Oke. Janji? Ya. Janji. Ini hari ini harus selesai ini ya. Ini timbangan digital. Ini bisa sampai 50 kilo. Oke. Nah, ini timbangannya. Nah, kamu udah biasa pakai? Udah biasa pakai? Coba ditimbang nih. Apa yang mau timbang? Ah, itu, timbang itu. Coba, berapa kilo itu? Pan ya, 3 kilo. Nah, ini di mana? Di LB. LB, berarti kamu tandain LB ya, kalau yang kilo. Nah, ini berapa? 3,9 benar. 3,9 kan? Hampir 4 kilo. Ini modal buat beli, Iya. buat beli barang rongsokan. Iya. Ya, kamu coba dulu dengan jumlah nominal segini. Iya. Saya lihat udah berapa kali kamu menjual. Kumpulkan notanya, tunjukin ke saya. Iya. Dan ketika saya ke sini, uang modal harus ada. Iya. Ya, modal nggak kemakan. Yang kamu makan keuntungannya. Ya, Iya. bisa komitmen dengan itu.
Bisa Pak. Bisa ya. Nah ini buat beli Ya. beli ya. Cukup dengan modal segini? Cukup. Cukup, lebih dari cukup ya. Lebih dari Oke, yaudah. Mudah-mudahan kamu lebih sukses ya. Kamu banyak mendapatkan barang-barang rosokan. Iya. Syukur-syukur nanti berkembang, kamu bisa menampung secara ini, buka lapak sendiri. Ya. Ya, dimulai dari yang kecil dulu. Kenapa saya nggak memberikan kamu modal yang besar? Kenapa? Tahu nggak? Tahu. Kenapa? Ya takut inilah itu. Maksudnya mana ya, takut Biar belajar dulu, Belajar dulu lah. Biar- dirintis dulu dari yang kecil, dimulai dulu dari nol. Kalau untuk memulung kan kamu kan sudah bisa. Nah sekarang kamu mulai membeli pulungan orang. Nah dimulai dulu dengan modal yang kecil. Jadi saya nggak memberikan kamu modal dengan juta-jutaan dulu. Iya. Ya, saya kasih kamu modal yang kecil. Tujuannya saya berharap kamu bisa dengan modal yang segini bisa berkembang nanti. Ya. Iya. Oke, nah mudah-mudahan sukses ya. Semangat. Semangat. Ya, baik teman-teman. Mohon support dan dukungannya. Semoga kehidupan Yadi bersama Rika menjadi lebih baik. Kita berharap hidup mereka bukan hanya untuk mencari makan, bukan hanya untuk makan, tetapi lebih dari itu. Mereka punya impian tentunya. Selaku manusia pasti punya impian, ingin punya masa depan. Nah itulah yang kita usahakan. Semoga mereka bisa mencapai impian-impiannya. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.